Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teriring doa dari Bapak sehat walafiat, dan jikalau ada yang sakit, segera Allah sembuhkan. Baik, hari ini kita melanjutkan materi bilangan bulat tentang operasi hitung. Bilangan bulat bagian pertama, penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya, apa itu operasi hitung? Operasi hitung di matematika adalah bentuk tanda ya, maksudnya tandanya dia ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi. Nah, ini namanya operasi hitung. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat. Bilangan bulat yang sudah kita pelajari sebelumnya ada yang bernilai positif dan juga negatif. Jadi seputar ini yang akan kita bahas. Bismillah. Bapak bacakan. Banyak permasalahan penjumlahan bilangan bulat yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika menghitung peningkatan suhu suatu ruangan atau wilayah, ketinggian pesawat setelah naik, dan lain-lain. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan, pasangan positif negatif, dan perhitungan langsung. Baik, jadi kita yang pertama bahas penjumlahan. Ada 3 cara, yaitu bantuan garis bilangan, cara pertama, pasangan positif negatif, cara kedua, dan perhitungan langsung, cara ketiga. Dari ketiga cara ini, mana yang lebih mudah, lebih praktis, lebih cepat, itu yang akan kita gunakan. Baik, kita pelajari ketiganya. Yang pertama ialah menggunakan garis bilangan. Tentu adik-adik sudah tahu garis bilangan. Nah, kita lihat di sini. Minus 8 ditambah minus 3. Di mana tanda operasinya adalah ditambah ya, atau plus. Kita lihat posisi awalnya di minus 8. Paham? Ya, itu posisi awal. Ditambah minus 3. Bagaimana aturannya? Kita lihat. Arah panah ke kiri menunjukkan bilangan negatif. Berarti dia ke kiri sebanyak 3 titik. Ya. Karena dia negatif, berarti ke kiri. Kenapa 3 titik? Karena dia minusnya 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, posisi terakhir ini adalah jawabannya. Sehingga jawabannya adalah minus 11. Bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Kedua, minus 8 tambah 4. Kita lihat lagi, posisi awalnya minus 8. Ditambah, kita lihat aturannya. Kalau kiri tadi untuk yang negatif, kalau arah panah ke kanan, untuk positif, maka dia ke kanan sebanyak, soalnya ada 4 ya, berarti 4 titik. Plus 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga jawabannya adalah minus 4. Gitu ya. Nah, kekurangan dari cara ini ialah kalau soal angkanya besar. Contoh, misalnya minus 100 ditambah 256. Nah, nanti akan ada soal seperti ini. Ya, tidak memungkinkan jika kita buat garis bilangan sebanyak angka itu atau sebesar angka itu. Ini kekurangannya. Baik, cara kedua, menggunakan pasangan plus minus. Simbol lingkaran positif menunjukkan plus 1.
Ya, positif menunjukkan plus 1. Berarti kalau angkanya plus 2, maka lingkaran positifnya ada 2. Ya, angkanya plus 3, lingkaran positifnya atau lingkaran plusnya ada 3. Dan seterusnya. Dan lingkaran negatif menunjukkan minus 1. Nah, ini kebalikannya. Kalau lingkaran satunya minus 1, maka kalau minus 2, lingkaran negatifnya ada 2. Dan seterusnya. Kita lihat soal. Min 4 tambah 2. Maka dibuat minusnya ada 4 ya. Sesuai konsep tadi. Ditambah 2. Berarti positifnya 2. Positifnya 2. Kemudian kita lihat yang ketiga nih. Pasangan plus minus menyatakan bilangan 0. Nah, berarti dia saling mengoperasikan hasilnya 0. Sisanya berapa? Sisanya negatif 2. Ya, atau lingkaran negatif 2. Jadi jawabannya adalah minus 2 atau negatif 2. Yang B, 4 ditambah minus 3. Positifnya 4. Jelas ya? Ditambah negatifnya 3. Berarti buat lingkaran 3. Sepasang saling meniadakan, hasilnya 0. Sisanya adalah lingkaran positif 1. Maka jawabannya adalah plus 1. Nah, Pak, ini kok nggak ditulis tanda plusnya? Nah, untuk tanda plus tidak perlu ditulis. Dia sudah cukup ya. 1 ini sudah menunjukkan plus 1. Jadi nggak perlu ditulis. Sama kekurangannya, jikalau angkanya besar, misalnya minus 100 seperti tadi, ditambah sekiranya misalnya 157, anggaplah gitu ya. Nggak memungkinkan kita buat lingkaran negatif sebanyak angka itu atau lingkaran positif sebanyak angka itu. Terakhir, atau metode ketiga, ialah perhitungan langsung. Ini adalah cara yang paling mudah, paling cepat, paling praktis, karena tidak perlu menggambar garis bilangan dan juga lingkaran sebagai simbol. Nah, tapi agak dalam konsepnya ya. Kita akan bahas ini setelah Bapak bahas pengurangan sebentar. Yang kedua, pengurangan dengan garis bilangan. Sebentar ya, bahas ini dulu. Sama ya, posisi awal min 3 dikurang 6. Nah, tanda negatif artinya ke kiri, sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya min 9. Nah, kalau yang ini agak sulit. Syaratnya beda dia dengan yang positif tadi. Contoh ya, Bapak contohin aja satu, cukup tahu. Tambahkan pasangan positif negatif sebanyak bilangan pengurang. Tambahkan pasangan positif negatif sebanyak bilangan pengurang. Bilangan pengurangnya berapa di sini? Minus 1 atau 2. Bilangan pengurangnya adalah 2. Ya. Minus 1 berarti kita gambar. Minusnya 1. Seperti tadi ya. Kemudian bilangan pengurangnya ada 2. Maka apa katanya? Tambahkan pasangan ini nih, positif negatif. Nah, ya udah kita buat positif negatif, ada 2. Ada 2 nih. Tuh. 1, 2. Terus ya. Kemudian dicek 2 ini bilangan positif apa negatif ya? 2 ini bilangan positif. Pak, kan depannya ada tanda minus. Nah, minus ini itu tanda operasi yang kita bahas di awal ya. 2-nya positif. Minus itu tanda operasinya dia. Maka yang positif kita coret karena bilangan pengurangannya nilainya positif. Nah, sisanya adalah minusnya ada 3. Ya. Sehingga jawabannya min 3.
Nah, ini cara yang sangat sulit ya. Nah, nggak direkomendasikan ya. Nanti malah kelibet-libet. Nah, dia cara yang paling mudah sama dengan yang penjumlahan, yaitu dengan perhitungan langsung. Baik, kita bahas metode perhitungan langsung pada bilangan bulat. Ada 4 poin di sini, tolong disimak baik-baik. Baca basmalah lagi, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak dalam ya, jadi harus fokus. Poin 1. Pada penjumlahan, jika tanda pada kedua bilangan sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, kita lihat. 2000 tambah 3000. Ini sama-sama positif. Karena nggak ada tanda negatif depannya. Bawahnya, minus 2000 ditambah minus 3000. Ini sama-sama negatif. Oh, Bapak salah nih. Pakai warna kuning aja supaya sama. Ini tadi sama-sama positif ya. Yang bawah, karena merah, sama-sama negatif nih. Nah, Pak, depannya itu ada plus. Nah, itu tanda operasi, bukan tanda bilangan. Terus ya, kita lanjutin. Maka langsung dijumlahkan saja. Dan hasilnya mengikuti tanda bilangan itu. Berarti 2000 tambah 3000. Langsung dijumlahin. Yaitu 5000. Tandanya apa? Tandanya mengikuti bilangan yang 2 ini tadi. Nah, tandanya apa dia? Positif. Maka hasilnya positif juga. Bisa dipahami? Selanjutnya, min 2000 tambah min 3000. Tandanya sama. Langsung jumlahin aja. Min 2000, min 3000. 2000 tambah 3000, 5000. Tandanya gimana, Pak? Tandanya ngikutin yang tadi. Tandanya apa? Yang tadi, 2 tadi. Negatif. Maka hasilnya juga negatif. Atau minus. Terus ya, 2 tanda sama, langsung jumlahkan, tandanya ikut kedua bilangan yang tadi. Atau kalau mau lebih mudah paham, tolong disimak cara ini, cara bahasa. Positif kita ibaratkan menabung. Ya. Positif diibaratkan menabung. Karena menabung kegiatan positif. Dan negatif diibaratkan meminjam atau berhutang. Sehingga jika kita menabung, kemudian menabung lagi, maka hasil tabungan akan bertambah. Contoh yang di atas, menabung 2000, menabung lagi 3000, maka tabungannya bertambah, yaitu 5000. Sebaliknya, jika berhutang, kemudian berhutang lagi, maka hutangnya semakin bertambah. Atau minusnya bertambah ya, hutang 2000, tambah hutang lagi 3000, maka 5000 tapi hutang. Atau hutangnya menjadi 5000. Betul ya? Secara pemahaman. Baik, ini poin 1. Tolong diingat. Poin kedua. Masih pada penjumlahan. Jika pada kedua bilangan beda tanda. Nah, ini beda tanda nih. Kalau tadi sama ya tandanya. Positif dan negatif atau negatif dan positif. Kita lihat dulu, kita simak. 2000 positif atau negatif? Lihat di sini. 2000 positif. Karena nggak ada tanda min depannya ya. Ditambah min 3000. Min 3000 negatif. Terus ya. Bawahnya plus 7000. Bapak pakai hitam aja deh biar nggak repot ya. Ini plus ya kan? Ini min. Ini min. Ini plus. Tandanya beda nih. Apa kata dia? Katanya langsung dikurangi kalau beda tanda. Dan hasilnya ikut tanda bilangan yang lebih besar. Ya. 2000 tambah minus 3000. Kurangi langsung. 1000 ikut tanda yang lebih besar.
Lebih besar menabungnya atau hutangnya di sini? Lebih besar hutangnya kan, yang atas hutangnya 3.000, bayarnya cuma 2.000, maka hutangnya masih dong. Hutangnya masih 1.000. Bapak ulangi, punya uang tabungan 2.000, bayar hutang 3.000. Hutangnya berkurang karena sudah dibayar, tapi masih berhutang, yaitu masih hutang 1.000. Lagi, punya uang 7.000, bayar utang 5.000, kembali, ya kan? Karena uang dia lebih besar dibanding hutangnya. Betul nggak? Maka hasilnya adalah positif. Lagi, hutang 35, bayar 50. Maka hutangnya lunas dan uangnya kembali. Kembali berapa? Dikurangi 15. Terus ya, dikurangi, kemudian hasilnya ikut tanda yang lebih besar. Itu poin kedua. Poin 3. Nah, masih fokus pada pengurangan. Jika bilangan negatif dikurangi bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Ibarat sudah berhutang, kemudian berhutang lagi, maka hutangnya akan bertambah dan tetap negatif. Ya, ini bilangan negatif dikurang bilangan positif. Ini kan positif ya. Nah, atau bahasa yang lebih mudah, sudah hutang, kemudian hutang lagi, maka hutangnya bertambah. Jadi hutang 5.000. Hutang 2.000, hutang lagi 3.000. Jadi hutangnya bertambah menjadi hutang 5.000. Bawahnya, negatif 40 dikurang 28. Hutang 40, hutang lagi 28. Maka hutangnya bertambah menjadi 68. Negatif ya, utangnya bertambah. Contoh lagi. Utang 5.000 kurang 2.000. Nah, cara bacanya gimana? Hutang 5.000, hutang lagi 2.000. Jadi hutangnya bertambah. Gitu. Lagi ya. Hutang 5.000, hutang lagi 3.000. Maka hutang 5.000, hutang lagi 3.000. Hutangnya bertambah menjadi hutang 8.000. Ya, nggak mungkin kan? Hutang 5.000, hutang 3.000. Terus duitnya jadi 8.000, nggak mungkin. Pasti hutangnya yang nambah. Jadi ada negatif. Ini poin 3. Dan poin 4 terakhir, masih pada pengurangan. Jika bilangan positif atau negatif dikurangi bilangan negatif. Nah, ini kan bilangan positif depannya ya, atau negatif depan maksudnya, dikurangi. Nah, tanda operasinya dikurangi bilangan negatif, maka terjadi perubahan tanda pada operasi. Nanti tanda operasi ini nanti berubah nih. Dan juga bilangan negatif itu. Nah, berarti ini juga nih. Yang semula tanda operasi dikurang berubah menjadi ditambah. Ya, yang semula tanda operasi berkurang
berubah jadi tambah. Dan pada bilangan negatif di akhir tadi, bilangan negatif di akhir tadi berubah menjadi bilangan positif. Dalam kata lain, kalau ada tanda negatif bertemu dengan tanda bilangan negatif, maka dia akan berubah menjadi positif. Nah, jelas ya? 9.000 minus 3.000. Nah, min ketemu min ini berubah jadi positif. Ya. Yang min biru ini nih, 2 berubah jadi positif yang warna merah tadi. Kalau berdekatan. Ya udah, jadinya 9.000 tambah 3.000, 12.000. Minus 6.000 tambah 3.000. Nah, ini beda tanda kan? Kalau beda tanda dikurang. 6.000 kurang 3.000. 3.000. Tandanya ikut yang lebih besar. Lebih besar utangnya atau tabungannya? Lebih besar utangnya. Makanya dia tandanya ikut si utang. Karena utangnya lebih besar. Minus 4.000 tambah 7.000. Beda tanda nih. Satu positif, satu negatif. Maka dikurang. Jawabannya 3.000. Kenapa 3.000? Kenapa nggak negatif? Karena tabungannya lebih besar dibanding hutangnya. Tabungannya 7.000, hutangnya 4.000. Ya. Simpulan terakhir, itu tadi 4 cara ya, 4 poin di metode perhitungan langsung. Berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya, jika ada 2 tanda berdekatan, yaitu tanda operasi dan tanda bilangan, ya, tanda operasi di tanda bilangan, maka dapat diubah menjadi lebih sederhana seperti yang kita bahas tadi. Pertama, jika tanda operasi tambah bertemu dengan tanda bilangan negatif. Jika tanda operasi tambah bertemu dengan tanda negatif. Atau sebaliknya, tanda negatif bertemu dengan tanda positif, maka dapat disederhanakan menjadi negatif. Contoh yang ini. Nah, lihat. Tanda positif ketemu negatif. Ya. Minus 2.000. Positif ketemu negatif. Jadinya minus. Nah, betul kan, hasilnya sama ya. Utang 2.000, utang lagi 3.000. Cara baca gitu kan. Utang 2.000, utang lagi 3.000. Hasilnya utang 5.000. Maka positif ketemu negatif, hasilnya berubah menjadi positif ketemu negatif, hasilnya jadi negatif. Atau kebalikannya, negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Ya, ini poin 1. Positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Kedua, jika tanda operasi dikurang bertemu dengan tanda bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ini yang kita bahas sebelumnya. Ya. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Syaratnya keduanya harus berdekatan. Berdekatan. Ya. Kalau ini nggak berdekatan nih, ini nggak berdekatan karena di tengah-tengahnya ada angka. Nah, berdekatan tuh maksudnya seperti ini, langsung 2 dekat. Ya. Baik, tugas kamu adalah pahami 4 poin metode perhitungan langsung. Poin 1, 2, 3, 4. Nah, baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf jikalau panjang dan banyak. Silakan dipahami mandiri dan kerjakan latihan yang disediakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.